alam, dari segalanya Bapa. Terima kasih. Dan biarlah pagi ini kami kembali belajar akan kasih-Mu, akan Engkau Yesus, sehingga hanya Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya mari kita katakan amin. Shalom saudara, puji Tuhan, silakan duduk. Ya, Kok ini boleh terus main. Oh, Mas senang banget. Saudara baik, hari ini saya ingin kembali mengingatkan kita akan sebuah pembelajaran yang saya percaya Anda sudah tahu. Ya, sudah sering diingatkan dan dipelajari. Tapi hari ini kembali saya ingin kita mengingat kembali, karena ini dasar dan sangat dasar. Saya temukan banyak orang-orang Kristen ya di waktu menghadapi maut, mereka meragukan keselamatannya, saudara. Mereka bertanya, gue belum buat banyak untuk gereja, gue juga belum banyak memberi. Ya, bahkan kalau dia lihat ada orang-orang yang mau meninggal, titip pesen, nanti kalau meninggal hartanya dibagikan ke panti sosial, yatim piatu dan sebagainya. Kayaknya di surga ya. Saya bilang coba kita belajar, saudara. Mungkin Anda berkata, saya sudah mantep Bu, pokoknya Yesus. Tapi seringkali di tengah di tengah kita dalam keadaan sudah mau mati, saudara, alam maut kayaknya udah di depan mata. Apalagi persoalan kita, masalah kita, rasanya Tuhan belum jawab. Kita kadangkala meragukan kasih Tuhan. Betul nggak, saudara? Kita suka ragu nih, Tuhan benar sayang nggak sih? Kok kenapa saya masih mengalami sakit? Kenapa saya masih mengalami masalah? Kenapa saya masih begini dan begitu? Sehingga kita seringkali pertanyakan, apakah saya sudah hidup benar? Karena jaminan kita, kebanyakan orang, saudara, kalau kita hidup benar pasti Tuhan bela. Tapi kalau kita punya masalah, berarti kita punya salah. Betul nggak, saudara? Hari ini kembali saya ingin diingatkan, saudara, sebuah dasar yang harus Anda pegang teguh, karena ini adalah dasar kekristenan. Kelihatannya mudah, tapi saya percaya ini akan menuntun langkah kita di dalam menghadapi setiap persoalan dan masalah kita. Amin. Saudara, dikatakan Roma pasal 3 ayat yang ke-23 sangat jelas, saudara. Dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Saudara, karena dosa Adam buat, maka semua termasuk Anda dan saya adalah orang yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Yang setuju mas saya katakan amin dulu, saudara. Ini dosa bukan tentang berbuat dosa, saudara. Ya, bukan kita lagi berbuat dosa maka kita disebut orang berdosa, bukan. Tapi ini adalah dosa yang namanya dosa keturunan. Katakan dosa keturunan, amin. Jadi waktu Anda tidak lakukan dosa, Anda benar-benar tidak lakukan dosa sama sekali, saya mau katakan Anda tetap orang berdosa. Kenapa? Bukan karena nggak buat dosa, tapi karena dosa keturunan, saudara. Ya, dosa Adam, saudara, yang menyebabkan Anda dan saya, setuju nggak setuju, mau atau enggak, saudara, kita adalah disebut sebagai orang berdosa. Sama seperti kucing, saudara. Kalau dia melahirkan anak, disebut anak apa, saudara? Anak kucing. Dia mau ngerampok, dia mau mencuri ikan atau enggak curi, ya kucingnya baik banget, saudara. Kucingnya nurut banget, dia nggak pernah mencuri ikan, dia tetap disebut anak kucing. Betul, saudara? Saya nggak mau pakai perumpamaan anak monyet, saudara. Sebut aja binatang lain. Jadi Anda pun juga, ya, walaupun tidak buat dosa, Anda tetap anak keturunan Adam yang sudah berdosa. Tangkap dulu nggak, saudara? Ini bukan soal buat dosa, bukan soal buat baik, bukan. Anda mau buat baik, Anda enggak buat baik, Anda tetap manusia berdosa. Dan akibatnya adalah putus hubungan dengan Bapa kita di surga. Karena Dia adalah Maha Kudus, tidak bisa melihat dosa,
Maka kita yang manusia berdosa tidak bisa berhubungan dengan Bapa kita. Tangkap dulu saudara. Ya, dan lihat saudara, karena dosa itulah maka kita dikatakan Roma 5 ayat 12 dikatakan begini saudara. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Ya, jadi dosa sama dengan maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan sekali lagi saudara, saya tekankan ini berkali-kali supaya nancep masuk ke dalam pikiran kita. Karena pikiran kita saudara itu mempengaruhi hidup kita. Jadi saudara, karena kita berdosa, maka saudara hukumnya adalah maut, mati. Ya, amin saudara, nggak bisa berhubungan dengan Tuhan. Dan lihat lebih akibatnya lagi, Yesaya 59 ayat yang kedua, saudara lihat. Ya, Yesaya 59 ayat kedua, saya bacakan dari terjemahan firman Tuhan yang lain, saudara, dari terjemahan lain. Tapi, ya, Yesaya 59 ayat 2. Tapi yang menjadi penghalang ialah dosa-dosamu. Itulah yang telah memisahkan kamu dengan Tuhan. Karena segala dosamu, maka Ia tidak mau melihat kamu dan tidak mau mendengarkan kamu. Terjemahan lain jelas banget saudara. Dikatakan saudara, yang jadi penghalang kita dengan Bapa, yang memisahkan kita dengan Bapa ialah dosa kita. Karena dosa itu maka Tuhan tidak mau melihat dan tidak mau mendengar kita. Gampangnya kita jadi bermusuhan dengan Tuhan. Kita jadi musuh dengan Tuhan. Saudara tahu kalau jadi musuh sama Tuhan apa saudara, enak gak? Hidup bisa bermusuhan dengan Tuhan. Oh, kalau saya bermusuhan dengan manusia, itu mungkin akibatnya sudah gak enak saudara. Ya, rasanya kita gak bisa tidur, rasanya kita resah. Betul gak saudara? Saya gak tahu dengan Anda, tapi itulah saya. Kalau ada sesuatu ganjelan saudara, kalau belum dibereskan, rasanya saya nggak bisa tidur nyenyak saudara. Itu perlu diberesin. Entah mungkin karena perkataan saya dia menjadi tersinggung, mungkin ucapan saya saudara membuat dia menjadi udah sakit. Saya harus bereskan. Artinya saya harus minta maaf. Ya, nah saudara, apalagi kalau jadi Tuhan itu musuh kita. Saya percaya hidup kita tidak ada damai, tidak ada sejahtera, tidak ada berkat. Betul saudara, tadi dikatakan Tuhan tidak mau melihat dan tidak mau mendengar kita karena dosa. Jadi dosa ini jangan dibuat main saudara. Dosa di mata Tuhan sangat mengerikan saudara. Ya, perhatikan, dosa gak main-main, amin. Dosa itu mengerikan. Nah, bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan Tuhan? Dari pihak kita manusia nggak bisa saudara. Dia terlalu maha kudus, dia terlalu suci, dia terlalu tinggi. Apapun yang kita buat, kita coba menghampiri dia, tidak bisa. Karena sekali lagi kita adalah manusia berdosa. Maka tidak ada cara lain selain Dia yang maha tinggi harus turun ke bumi menjadi manusia. Amin saudara. Gak ada cara lain saudara ya kecuali Tuhan yang memprakasai kedamaian itu, perdamaian itu dengan Dia turun dan menjadi manusia. Sehingga saudara pada waktu kita percaya dengan kematiannya, maka terjadi saudara pendamaian. Tidak ada lagi pemisah. Ingat bagaimana tirai ya di bait suci itu robek saudara, dari atas ke bawah saudara, ya, yang mengatakan hubungan kita dengan Bapa, Dia yang memprakasai, dan itu sudah dirobek sama Tuhan. Maka Anda dan saya bisa kembali lagi berhubungan dengan Tuhan.
didamaikan. Amin saudara. Nah coba Aili bantu Mak. Ya saya mau kasih sebuah ilustrasi contoh yang mungkin Anda akan ingat saudara. Ya bagaimana dosa ini saudara sangat-sangat mengerikan. Ya kita nggak bisa bilang itu dosa kecil, dosa besar. Ya Aili tolong ya. Ini ada air saudara. Pegang, dikocok-kocok. Ya. Diapakan apapun juga saudara. Kasih lihat sana, jangan kasih lihat Mak. Saudara ini tetap kotor. Merah, coklat, kotor saudara. Lihat ya. Nggak ada usaha dari air ini menjadi bersih dengan apapun saudara dia lakukan, dengan segala perbuatan, dengan segala apapun dia tetap warnanya coklat, kotor. Maka perlu sesuatu untuk menjadikan air ini jadi putih, perlu sesuatu. Anda tahu? Ada yang udah tahu? Ya, saudara lihat, Aili bantu coba, ada sesuatu yang luar biasa, ya, yang akan membuat air coklat ini, merah ini menjadi putih. Iya. Terus lihat saudara, ya kasih lihat nih, ya bukan sulap, bukan magic. Lihat saudara, airnya jadi apa? Putih. Putih. Betul? Percaya? Apa mau lihat? Kasih lihat nih. Putih. Dari warna kotor, merah, coklat, tapi menjadi putih pada waktu dimasukkan sesuatu ke dalam air itu, maka jadi putih. Amin. Ya kita beri tepuk tangan buat Aili yang sudah membantu. Terima kasih ya cantik. Ini cucu emak yang paling cantik, karena yang lainnya laki-laki saudara. Nanti ada satu sih yang cantik juga tapi masih bayi. Ya anaknya Ari saudara. Nah kembali saudara, lihat saudara. Ini putih. Bukan dengan usaha air itu untuk mengubah dirinya jadi putih. Dia mau lakukan apapun tidak bisa. Termasuk seperti Anda dan saya mau bikin apapun untuk jadi suci, untuk jadi kudus, nggak bisa saudara. Gak bisa, kecuali ada sesuatu yang dimasukkan dalam hidup kita. Siapa dia saudara? Yesus. Amin. Kita mau beri tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa saudara. Dia ajaib saudara. Darahnya, hidupnya, tubuhnya, kematiannya mencucikan dosa Anda yang tadinya hitam pekat, coklat merah seperti kirmisi, dijadikan putih seperti salju. Itu hanya bisa dilakukan oleh Dia. Nggak ada cara lain saudara. Nggak ada cara lain saudara. Ya bagaimana dengan perbuatan baik Bu? Bisa nggak menyelamatkan? Saudara perhatikan. Misalnya saya nih melanggar lalu lintas, undang-undang lalu lintas ya para bapak, lampu merah diterobos terus Pak Bekti. Di depan ada polisi, berhenti, kemudian dikasih surat tilang, ya nggak diselikin duit, amin. Surat tilang, nanti seminggu disidang ya Pak ya. Dan apa yang terjadi Pak Bekti memikirkan. Ini contoh ya Pak. Saya percaya dia baik banget, nyetirnya kalem saudara. Ya, tuh kalau Pak Riki tuh. Enggak Pak, ampun. Sudah terobos lampu merah. Nah, seminggu akan diadili. Ya, Pak Bekti ini pikir, aduh, gua nanti disidang, di penjara, didenda. Udah ada buat baik aja, buat baik. Ya Pak Polisi, saya mau nyumbang loh. Panti jompo, panti asuhan, saya bikin baik. Pokoknya kalau ada kegiatan untuk membersihkan desa, membersihkan kotoran di daerah saya mau kerja. Pokoknya saya mau bikin baik Pak. 1 minggu kemudian pengadilan.
Saya mau tanya saudara, apakah hakim membebaskan Pak Bekti yang telah berbuat amal, berbuat baik? Apa iya waktu itu hakim ya dibilang sama Pak Bekti, saya sudah buat baik loh, saya sudah nyumbang kemana-mana, saya sudah melayani, saya sudah memberikan persembahan. Pak hakim harus melihat itu dan membebaskan saya. Apa iya seperti itu saudara? Hukum tetaplah hukum. Pak Bekti boleh berbuat baik, tapi dosanya, pelanggarannya tetap harus dihukum. Itu dosa kecil. Bagaimana dengan dosa mencuri dan membunuh? Ya saya udah mencuri nih, dan kemudian mau diadili, saya bagi hasil curian saya kembalikan deh, saya nggak mau lagi nih hasil curian buat bikin gereja, bikin masjid, bikin wihara. Pokoknya uang yang saya curi, yang saya rampok, saya kembalikan dan saya buat baik. Pada waktu saya diadili, saya percaya hakim yang jujur tidak akan pernah kompromi. Saya yang didapati mencuri dan merampok harus diadili. Hukuman ketok, masuk penjara. Betul saudara? Begitulah perbuatan baik Anda tidak menyelamatkan Anda. Anda boleh bikin apapun, berbuat baik apapun, menyumbang apapun, lakukan pelayanan apapun, tapi yang namanya untuk keselamatan itu tidak bisa. Dosa adalah dosa, nggak bisa dibayar dengan perbuatan baik saudara. Amin. Hanya tadi dimasukkan Yesus seperti air yang merah ini, dimasukkan sesuatu menjadi putih. Begitulah hidup kita menjadi suci, menjadi kudus, menjadi putih pada waktu Yesus masuk dalam hidup kita. Nggak bisa dengan berbuat baik, dengan amal bagaimanapun, dengan persembahan, itu tetap harus dihukum. Dan saudara, dalam hukum Tuhan, dosa adalah maut. Katakan, dosa adalah maut. Dosa adalah maut, artinya kematian saudara. Jadi dosa jangan dianggap remeh. Bisa main-main dengan dosa. Tuhan melihat dosa itu begitu mengerikan. Tidak ada hukum lain di dalam Tuhan. Dikatakan, lihat Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut atau mati. Upah dosa adalah kematian. Mati saudara. Tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dalam hukum dosa saudara, itu adalah upahnya maut. Enggak ada cara lain. Mati, maut saudara. Mati, maut, nyawa. Nyawa siapa? Nyawa Anda. Anda adalah manusia berdosa. Bagaimana Anda bisa mati supaya Anda dibenarkan? Anda bilang saya mau mati, lu udah berdosa. Enggak berlaku hukum itu. Yang berlaku adalah manusia yang tidak berdosa, yang mau mati menggantikan Anda. Maka itulah satu-satunya cara Yesus harus mati, gantikan Anda dan saya. Kematiannya itu karena menghapuskan hukum dosa yang adalah maut saudara. Bukan karena Bapak kita saudara, wah nganggap dosa ringan saudara. Dan bukan karena ya udahlah Yesus mati saja, tidak. Tapi karena hukum ini harus digenapi. Hukum dosa maut. Enggak bisa Tuhan berdusta. Makanya pada waktu Anda dan saya berdosa, maka Yesus harus mati. Dia mati gantikan Anda. Enggak ada lagi bayaran yang lain kecuali nyawa. Anda tangkap kenapa Yesus mati? Betapa besar saudara kasihnya, karunia-Nya. Kalau Anda pahami ini, saya percaya kita nggak akan pernah main-main dengan dosa. Karena dosa sekali lagi adalah mengerikan. Dan hukumnya, upahnya, akibatnya adalah kematian. Dan Dia sudah mati gantikan Anda dan saya. Amin saudara. Nah jadi bagaimana Bu? Bisa nggak keselamatan itu ya kita bisa selamat pada waktu kita berhenti berdosa?
udah deh kita nggak mau berdosa lagi. Ya, waktu dulu kita pencuri, waktu dulu kita merampok, waktu dulu kita berdosa, kita berzina, selingkuh, macam-macam. Sekarang saya nggak mau lagi deh. Saya mau bertobat, ya. Saya mau bertobat. Bisa selamat, saudara? Pertobatan tanpa Yesus tidak bisa selamat. Jadi kalau Anda nemukan orang dunia, dia berkata saya mau bertobat deh. Sungguh saya nggak mau mencuri lagi, nggak mau ngerampok lagi. Saya bertobat, tobat. Anda jangan senang dulu. Itu belum selesai. Dia tidak selamat walaupun dia bertobat. Amin, saudara. Karena sekali lagi keselamatan cuma ada di dalam Yesus. Pertobatan bukanlah jalan keselamatan, saudara, tapi Yesuslah jalan keselamatan itu. Dia bertobat dan terima Tuhan, baru itu kelop. Tapi bertobat tidak terima Tuhan, tidak percaya Tuhan, tidak selamat, saudara. Amin. Kok gitu, Bu? Kembali lagi tadi. Maka saya ulang-ulang, hukum dosa adalah maut. Enggak bisa, sudah ditawar. Jadi karena maut adalah kematian, nyawa, makanya harus ada yang mati gantikan dia. Dan itu cuma hanya Yesus. Nah, saudara, ya, dosa itu dikatakan coba di Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, ya dikatakan saudara, ampunilah kesalahan kami. Kalau di terjemahan bahasa Inggris King James, saudara, dikatakan and forgive us our debts as we forgive our debtors. Dikatakan dia memakai ampunilah kesalahan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris memakai kata debt, hutang. Kesalahan atau dosa adalah hutang. Dan saudara, hutang itu harus dibayar. Utang nyawa bayar dengan nyawa. Utang maut, saudara, karena dosa itu maka harus dibayar dengan nyawa, saudara. Ya, Imamat 17 ayat 11, saudara. Saya berdoa Anda paham ini pewahyuan yang dari Tuhan. Bukan karena saya pinter dan pandai mengajar, tapi saya minta kita berdoa agar pewahyuan Roh Kudus boleh turun ke atas hidup Anda, membuka pikiran kita selaput-selaput yang mungkin masih menyelimuti kita, sehingga kita masih bingung tentang keselamatan, tentang Yesus. Hari ini juga saya berdoa terbuka dari hidup Anda, karena ini kembali lagi dasar, fondasi. Anda boleh membangun kekristenan Anda, Anda boleh membangun hidup kekristenan Anda bau begitu tinggi. Kalau dasarnya goyah, maka itu seperti orang membangun di atas pasir. Air gelombang badai akan menghanyutkan. Tapi waktu Anda membangun bangunan hidupmu, kekristenanmu di atas batu karang yang kokoh, yaitu Kristus, maka badai apapun, persoalan, masalah, sakit, penyakit, keuangan, ekonomi tidak akan menghanyutkan Anda. Anda akan tegak berdiri, aman di dalam Yesus Kristus. Nggak akan goyah, saudara. Amin. Dan lihat, saudara, Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, Aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan apa, saudara? Nyawa. Ya, bahasa Indonesia terjemahan modern Alkitab kita dikatakan begini ya. Nyawa setiap makhluk ada di dalam darahnya. Karena itu Tuhan memerintahkan supaya semua darah disiramkan ke atas mezbah, supaya dosa-dosa umat dihapuskan. Darah yaitu nyawa menghapuskan dosa. Jadi jelas, saudara, darah
Hanya darah anak domba, darah Yesus manusia yang tak berdosa, yang telah disiramkan ke mezbah, sehingga saudara itu menjadi bau yang sangat harum di hadapan Bapa. Waktu dia melihat darah anaknya yang sudah tercurah, itu menghapuskan dosa Anda dan dosa saya. Bukan karena saya berbuat baik maka Tuhan kemudian tidak melihat saya manusia berdosa lagi, bukan. Tapi waktu dia melihat darah anak yang disiram dari atas kepala saya sampai ke ujung jari kaki saya, itu darah anaknya, maka Bapa melihat saya tidak lagi berdosa. Sudah damai, peace. Amin saudara. Damai. Kalau masih kecil pakai kelingking saudara, kita musuhan. Ya ingat saudara, kalau dulu musuh apa teman? Ya saya jarang pakai jempol, saya selalu ini. Nggak tahu, saya nggak betah bermusuhan saudara. Rasanya nggak enak, selalu pakai kelingking. Dan rasanya itu damai masuk, karena kita sudah berdamai dengan orang itu. Kita sama Bapak kita sudah kelingking sama kelingking. Amin. Damai, peace Bapa, karena darah Yesus. Nah saudara, ya jadi saudara, kalau kita selamat karena perbuatan, ya orang Kristen lucu saudara. Awalnya kalau saya bertemu dengan seseorang, kita cuma cerita gini, percaya sama Yesus, percaya Marvel sama Yesus, percaya, selamat karena percaya Yesus selamat. Tapi setelah dia jadi Kristen, dia ke gereja, saya mulai memberikan banyak peraturan saudara. Marvel mesti doa jam 5 loh, kalau enggak Tuhan gak berkati. Marvel mesti buat baik pelayanannya, jangan sampai enggak melayani Tuhan, nanti Tuhan gak berkati. Marvel bla 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 bla, ada begitu banyak peraturan yang dibuat oleh gereja orang-orang Kristen. Marvel langsung bilang begini, dulu waktu gue pertama kali mau terima Yesus cuma satu syaratnya, apa? Percaya. Sekarang banyak banget syaratnya ditambahin di belakangnya. Ini orang Kristen bohong banget nih, gue dicipuain, tahu saudara? Dibohongin nih ternyata. Dari dulu dong cerita selamat tapi ada syaratnya. Mesti rajin ke gereja, awas lo kalau nggak ke gereja. Berkat Tuhan nggak ada. Harus melayani, kalau melayani Tuhan dengar doa-doamu. Puasa ya puasa, karena doa puasa kita memanjur, dan semua kuasa-kuasa setan itu bisa dipatahkan kalau puasa. Dan begitu banyak saudara aturan-aturan yang membuat kita keblinger saudara. Betul gak sih? Itu yang mungkin saya alami saudara. Ya, waktu jadi Kristen awal-awal enak banget saudara. Kayaknya gampang banget jadi Kristen. Percaya selamat. Makin lama makin meningkat kekristenan kita. Saya menjadi hamba Tuhan, jadi penginjil, jadi pendeta. Ada begitu banyak syarat yang saya harus penuhi. Bu, bangun jam 3 pagi ya, harus ucapkan doa deklarasi pertahanan, pertempuran, doa perang, roh-roh dijahat semuanya dibantai baru berkat datang. Setelah itu harus puteri rumahmu 7 keliling dengan segala macam saudara. Wah, terus ada lagi, kalau dia berdosa ampuni, kalau enggak dosamu tidak diampuni, kalau enggak tidak bisa memaafkan, Tuhan tidak bisa memaafkan. Dan itu berat bagi saya saudara. Loh, orang hidup saya waktu itu lagi penuh dengan kemarahan saudara. Saya rasanya diperlakukan tidak adil. Saya sudah buat baik, saya sudah buat banyak, tapi kenapa saya banyak mengalami kesusahan dan selalu dikhianati? Saya marah saudara, dan rasanya hati saya itu penuh dengan kebencian. Ditambah lagi dengan orang-orang yang mengatakan kalau engkau gak bisa ngampuni, Tuhan yang ampuni lo. Wah, neraka saudara, gila gak? Buset. Kalau gue ngampuni dia, gue neraka. Waduh saudara, saya bilang gue udah capek-capek dari A sampai Z, dari ujung pulau sampai ke pulau, dari desa ke desa, ujung-ujungnya neraka saudara, karena saya gak bisa mengampuni. Repot gak saudara?
Saya tergeletak, saya menyerah. Saya berkata saya nggak mampu lakukan syarat-syarat yang bagi saya berat banget. Ya kalau suruh bangun pagi ya terpaksa bangun juga lah bisa, amin. Ya boleh nih ya, kita udah disuruh melek lagi ngantuk lagi udah. Tapi udahlah demi Tuhan, mata buka walaupun doa, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nggak boleh, neraka. Oh lagi doa sampai saudara mata digini. Melek. Doa ya. Pendeta doa, malu-maluin doa. Tapi waktu saya dengar perintah dan orang katakan kalau engkau nggak bisa mengampuni, Tuhan tidak ampuni, saya langsung blank. Buat saya setelah saat itu hidup saya dalam kemarahan yang besar dan saya berkata nggak bisa. Sampai seberapa banyak perbuatan baikmu yang bisa menyelamatkan kamu? Saya mau tanya sama Anda, level berapa? Di level mana sehingga Tuhan menyelamatkan Anda? Perbuatan baikmu hari ini sudah benar-benar top sehingga engkau yakin Tuhan ampuni dan nyelamatin engkau? Atau mungkin di hati kecilmu tetap ada rasa nggak nyaman, saudara, karena ada satu dosa, ada satu kesalahan yang rasanya saya belum bisa ikuti Tuhan, belum bisa mengikuti dan taati perintah Tuhan. Untuk hal itu belum bisa. Anda sebutin aja, masing-masing kan berbeda. Ada orang yang mungkin nggak bisa melepaskan hartanya, ada orang yang nggak bisa melepaskan saudara anaknya, kemasyurannya, pelayanannya, amin. Ada banyak saudara yang nggak bisa dilepas. Nah saya nggak bisa lepaskan pengampunan saudara, karena begitu ngerengkel gitu istilahnya di sini udah kayak batu. Ya udah apa rasanya itu nggak keluar. Dan saudara pada waktu itu saya sadar perbuatan baik kita mau level bagaimanapun, orang ngelihat saya levelnya udah tinggi, wih panglima, hebat, ya doa hujan berhenti loh hujan. Anak saya kemarin bilang, "Ma, coba mama dulu ya, mau nggak sekarang?" Itu setiap ada anak saya bikin acara perlu pawang hujan supaya enggak hujan. Mama kan dulu tahan hujan, wah bikin anak panah, ayo cepat. Benteng, enggak hujan usir. Dan saya melihat mujizat di tengah kebodohan saya, Tuhan baik. Sekarang saya sadar bukan saya hebat saudara, tapi itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Di tengah kebodohan saya nggak mengerti. Saya pikir wah hebatnya saya saudara bisa menahan hujan, amin. Sekarang saya bilang siapa lu? Jalan aja susah sekarang, amin. Anak saya berkata, mama sudah pensiun, ya jalan aja perlu dituntunin, naik tangga saudara perlu dipapa. Bagaimana bisa menghentikan hujan, amin. Manusia ada batasnya. Kekuasaan kita, kekuatan kita, saudara, power kita kuat, ada batasnya. Jadi perbuatan kita nggak pernah bisa memuaskan Bapa kita. Karena sampai mana, level mana? Anda dulu lihat saya aja kagum, saudara. Saya lagi bikin syuting sebuah mau rekaman. Saya teringat kembali bagaimana dulu HP saya BlackBerry saya hilang dicuri setan, saudara. Dan itu benar-benar muncul fisik, ya di Mount Hermon, saudara, hilang kemudian muncul di Sungai Yordan, fisik. Saya kembali diingatkan Tuhan, saudara. Rasanya dulu bangganya bukan main loh. Pendeta mana coba ayo adu, dia mulai nyembuhin. Tapi itu kan belum tahu, benarnya sembuh, besoknya sakit lagi. Ngusir setan, setannya takut kabur. Minggu depan datang lagi nongkrong, amin. Tapi saya, saudara, HP saya hilang, lenyap, nggak ada fisiknya bendanya. Tiba-tiba keluar dari betis seperti ular, muncul di depan saya. Saya tuh baru ngalamin dan seumur hidup baru itulah satu-satunya.
Kenapa nanti saya lagi buat itu, saudara? Yang saya percaya tidak memuliakan saya, tidak meninggikan saya, tapi di dalamnya adalah Dia dan semua karena Dia. Amin. Jadi kalau Anda berkata perbuatan baik yang seperti apa yang memuaskan Tuhan? Saya dulu berkata, apa gua gak disayang Tuhan? Lu bisa memunculkan benda hilang, itu sulap dari mana? Kalah tuh David Copperfield. Saudara, dia pakai trik, saya gak pakai trik. Tapi apakah itu membuat saya selamat? Jaminan Tuhan menyelamatkan saya karena perbuatan itu, saudara. Apalagi Anda yang gak bisa bikin apa-apa. Wah Bu, bisa nyet, saudara. Tapi lihat saudara, ya karena kemurahan Tuhan. Dan saudara, pada waktu kita berusaha dengan hidup benar, berusaha berbuat baik, apakah itu sungguh benar bisa selamat? Coba lihat Galatia 3. Galatia 3 ayat yang ke-10, saudara. Ya, Galatia 3 ayat 10 dikatakan, saudara, apa? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Saya baca terjemahan lain, saudara, dikatakan begini, terkutuklah semua orang yang berusaha hidup benar dengan mengandalkan perbuatan hukum Taurat, karena ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang tidak melakukan dengan setia semua yang tertulis dalam kitab Taurat. Terkutuk orang yang tidak setia, ada kata-kata setia. Waktu Anda melakukan hukum Taurat, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak berdusta, tidak mengingini barang lain, tidak menyembah ilah-ilah lain, hormati orang tuamu dan sebagainya, saudara. Ya, Anda itu harus lakukan bukan cuma hari ini, tapi setia. Setia, saudara, artinya setia terus menerus. Nggak boleh satu kali gagal, maka satu kali gagal itu semua yang kita lakukan jadi hangus. Nggak bisa, saudara. Ya, nggak bisa, karena satu perbuatan gagal kita membuat semuanya jadi gagal. Anda mungkin setia tidak mencuri, tapi berapa banyak Anda setia tidak berdusta? Betul, saudara? Bohong kecil, Bu, bohong suci, bohong putih, demi kebaikan, supaya nggak ribut, supaya nggak berantem sama suami. Bohong-bohong dikit lah, bohong dikit sama anak, sama bos. Kenapa kok baru datang, macet? Bukan ya, mangan macet. Padahal macetnya cuma di pasar, saudara. Orang datang males, udah bilang aja lagi tidur, seken nemenin. Udah makan? Udah, padahal belum. Banyak dosa-dosa kecil yang mungkin Anda nggak sadari Anda buat tiap hari, atau mungkin sebulan sekali, karena Anda orang kudus. Amin. Tapi kan nggak pernah bisa setia, tidak berdusta. Setuju nggak, saudara? Atau Anda di semuanya, wih, kudus, 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 nggak pernah berdusta sekalipun. Pokoknya iya di atas iya. Apa iya, saudara? Saya dikenal anak-anak saya, omongan saya iya. Ya kalau Pak Riki ditanya suka, wih, ya anak saya nggak percaya pasti dia langsung nanya, apa iya mak? Ma bener nggak ma? Karena dia tahu saya nggak pernah berbohong. Tapi saya nggak pernah berbohong. Suka juga, saudara. Betul, saudara? Benar nggak, saudara? Jadi kita nggak setia aja, satu kali gagal, semuanya gagal. Ya, perbuatan baik, saudara, nggak boleh satu kali pun Anda gagal.
Oh, di kitab Yakobus, makanya pada waktu kita mau berbuat baik, pikiran berbuat baik ada, tapi Anda nggak buat, itu dosa. Tuhan taruh nih dalam pikiranmu hari ini, ntar gue mau tolong tuh ya, mau tolong kayaknya kasihan ya Aili ya, ntar mau dibeliin baju deh. Tapi kemudian terus pikir, usah lah, padahal itu perbuatan baik tapi saya nggak buat, saudara, itu dosa. Jadi yang namanya kategori dosa, saudara, perbuatan dosa, luar biasa. Pikiran baik Anda nggak buat, dosa. Tuhan Yesus, nggak ada yang sempurna dalam hidup kita. Perbuatan baik Anda nggak bakal sempurna. Katakan amin. Jadi pertanyaannya gini, wah ibu bilang gitu, berarti kita nggak usah buat baik ya? Setuju ya? Nggak usah berbuat baik dong, ngapain buat baik? Orang nggak selamat, setuju? Yang setuju angkat tangan. Nggak setuju ya? Pak Willy buat baik? Buat baik? Mau buat baik? Mau. Amin. Anda? Kenapa Anda berbuat baik? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa Bu, Pak, mau berbuat baik? Bisa jawab? Anda? Ya? Keinginan Yesus. Keinginan Yesus ya? Ya, boleh. Terus yang lain? Bunda mau buat baik kan? Kenapa harus berbuat baik? Kan nggak ada pengaruhnya sama keselamatan. Ada pengaruhnya nggak keselamatan? Hah? Nggak ada. Ada nggak nih? Yang benar. Nah, ini aja ditanyain gini, Anda udah linglung, bingung nih. Berbuat baik, kita selamat. Selamat. Berbuat baik kita selamat. Enggak berbuat baik. Daripada gua salah dua aja gua tanya. Pinter juga. Betapa kita kadang-kadang goyah kan, saudara. Iya kan? Boleh nih, berbuat baik kenapa? Karena Yesus berbuat baik. Saudara, gitu ya. Jadi kalau ditanya, apakah kita perlu berbuat baik? Tanya dulu, berbuat baik untuk apa? Untuk keselamatan? Kalau kita berbuat baik untuk keselamatan, enggak. Karena tadi saya sudah bilang, perbuatan baik tidak membuat kita selamat. Amin. Ini pahami dulu, saudara. Tangkap dulu ya. Bingung nggak? Sudah dibukakan. Perbuatan baik tidak membuat kita selamat. Amin. Tapi Anda orang yang selamat harus berbuat baik. Yang dibalik. Kenapa? Tadi karena kata buat Yesus. Saudara, kebaikan yang kita buat adalah bukti dari iman kita kepada Bapa. Seperti Anda bilang, karena Yesus menginginkan, karena Yesus baik, kita juga jadi buat baik. Padahal itu menurut saya adalah sebuah bukti. Kita tuh percaya sama Yesus. Percaya akan ucapannya, berbuat baik, karena kita taruh iman kita sebagai bukti kita percaya. Amin, saudara. Dan tentunya perbuatan baik kita adalah sebuah bukti memuliakan Tuhan. Waktu Anda ditemukan, Pak Willy, Bu Nana, Bu Leni, Bu Sarah, dan Anda berbuat baik, yang dipuji siapa, saudara? Tentunya kita menginginkan Yesus yang dipuji. Luar biasa tuh orang Kristennya. Kenapa baik banget? Jangan bilang siapa dong nih gue. Enggak, saudara, amin. Tapi semuanya biar memuliakan Tuhan. Jadi Anda orang yang selamat harus berbuat baik, tapi tidak harus berbuat baik untuk selamat. Tangkap, saudara. Nah, yang menarik sedikit lagi ya, Yakobus 2 ayat 17, saudara. Inilah seringkali menjadi pertanyaan orang-orang percaya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Yakobus bilang iman saudara kalau nggak dengan perbuatan itu mati. Betul saudara? Jadi bagaimana dong? Ibu bilang kita cuma iman saja karena perbuatan tidak membuat kita selamat. Tapi Yakobus katakan iman plus perbuatan. Kalau gitu Yakobus ini apa enggak dalam kasih karunia Tuhan? Dia mengajarkan sesuatu yang beda kok sama Paulus ajarkan. Paulus di dalam suratnya Paulus saudara itu semua karena kasih karunia, karena kasih karunia. Kamu diselamatkan bukan dengan perbuatan tetapi karena iman. Sekarang kok Paulus sama Yakobus kok berbeda? Kenapa saudara? Dan bisa jawab? Kita perhatikan. Yakobus berbicara kepada orang yang sudah percaya sama Yesus, sudah beriman. Modelnya kayak Anda deh, sudah percaya tapi gak berbuat baik, hidupnya masih dosa terus saudara. Percaya Yesus, amin, dalam kasih karunia, amin, tapi masih melakukan dosa. Ini yang Yakobus katakan, kamu sudah selamat, percaya, tapi perbuatanmu tidaklah bukti imanmu. Kalau engkau percaya Yesus, buktikan dengan perbuatanmu, yaitu perbuatan baik. Nah, Paulus berbicara saudara tentang iman yang namanya iman keselamatan. Kamu hanya bisa diselamatkan oleh percaya saja, bukan dengan perbuatan. Jadi Paulus bercerita tentang iman yang menyelamatkan. Anda paham nggak? Untuk orang-orang yang merasa dirinya berbuat baik, saya sudah buat baik maka saya selamat, Paulus banyaknya ceritanya kepada mereka yang merasa perbuatan baik mereka itu menyelamatkan. Paulus bilang enggak, bukan perbuatanmu yang menyelamatkan, tapi imanmu. Nah, Yakobus berbicara kepada orang yang sudah percaya tapi nggak mau berbuat. Maka dia bilang iman harus ditambahkan dengan perbuatan. Bagaimana orang bisa lihat lu percaya Yesus kalau hidupmu masih bergelimang dengan perbuatan dosa? Pada hakikatnya itu mati. Jadi Anda harus membedakan penulisan ini, saudara, paham, mengerti? Ya, sekali lagi saudara, ya kita percaya waktu kita diberikan saudara Roh Kudus, pada waktu kita percaya sama Yesus, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang mengajarkan, yang membenarkan saudara, amin, yang menguduskan. Maka pada waktu Anda percaya Yesus, saya percaya perbuatan-perbuatan baik itu akan muncul dengan sendirinya kalau Anda sungguh percaya pada Yesus. Karena di dalamnya ada saudara buah-buah yang muncul, saudara, kebaikan, kedamaian, sukacita, amin saudara. 9 buah roh itu yang muncul hidup kita, saudara, itu keluar. Pada waktu kita beriman percaya kepada Kristus, Roh Kudus ada dalam hidup kita, dan itu akan memunculkan perbuatan-perbuatan kudus. Jadi walaupun kita saudara mungkin nggak lagi perlu berusaha begitu kuat untuk jadi kudus, percayalah waktu engkau percaya Yesus, Roh itu akan menuntun kita. Ini nggak boleh, jangan resah waktu kita ngomel surat tutut. Ya, di telepon karena orang itu, saya suka jujur nih, kalau orang telepon dari bank minta mau masuk kartu kredit kan, saya bilang enggak. Terus, Bu, saya terangin dulu ya, minta waktu 5 menit, 10 menit, Bu, Ibu denger dulu dong, jangan langsung tolak, bla 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 bla. Saya panas saudara. Ku udah bilang kagak kali ya. Ampun saudara, Anda lakukan itu? Enggak ya, Anda orang baik ya. Saya masih sering, apalagi udah lagi di tengah ngantuk mau tidur, bunyi, ya, terus ngotot, saya jadi panas ya. Pak, kalau lu yang mau bayarin utang gue boleh, lu kirim gue duit, ntar cicilannya lu yang bayar.
Bilang ya lo bu jangan begitu, kalau gitu saya juga mau. Ya udah makanya nawarin gue, amin. Tutup saja saudara. Roh Kudus ngomong, nggak boleh gitu nak mulutmu. Coba kamu digituin sama orang, sakit nggak? Sakit di sini, amin. Bener nggak? Akhirnya sekarang saya punya trik. Pokoknya udah lihat nomor saya nggak kenal, matiin. Kalau kenal pasti WA, amin. Jadi Anda kalau telepon saya matiin, jangan marah ya. Karena saya anggap ada tukang kredit, amin. Karena kalau teman kenal pasti di WA kan, ya. Telepon, ntar gua teleponnya, gitu. Karena supaya saya tidak menambah kemarahan dengan ucapan yang kasar, jadi lebih baik saya tutup telepon, amin. Nah saudara, ya jadi saudara lihat, Roh Kudus akan mengajar kita dalam kebenaran. Anda gak usah pusing, bagaimana caranya berbuat kudus? Ada kiat-kiat apa? Kunci-kuncinya gimana? Kunci Inggris, kunci rumah, kunci mobil. Nggak usah pakai kunci, saudara. Amin. Dulu kan gitu, ada 7 kunci. Ya ada 5 hal yang mesti dibuat. Nggak usah. Waktu Anda percaya Yesus, Roh Kudus ada di dalammu. Katakan amin. Anda percaya Roh Kudus ada di dalammu? Jangan saudara dibodohi lagi. Buktinya Roh Kudus ada di dalammu dengan apa? Dulu dikatakan harus berbahasa roh. Ayo ngomong. Bahasa roh, sur. Ngomong. Belum bisa ya? Belum ada Roh Kudus sur. Tanda Roh Kudus harus dengan bahasa roh. Maka kita belum ada bahasa Roh Kudus, kita dipaksa ya sandal lama, sandal baru. Ingat gak saudara? Ya, bla terus mulut ayo terus. Aduh, saya bukan menghina Roh Kudus, saya cuma mengajar Anda. Anda dipenuhi Roh Kudus pada waktu terima Yesus. Percaya, amin. Bahasa lidah itu adalah merupakan karunia, katakan karunia. Ada karunia Roh Kudus. Berbahasa lidah, menafsirkan, saudara, ya bernubuat dan sebagainya. Tapi percayalah, walaupun Anda belum bisa berbahasa roh, Anda sudah punya Roh Kudus. Ini yang mesti dibenerin nih saudara. Saya suka gregetan kalau ngomong sama teman-teman di luar sana. Saya nggak punya Roh Kudus bu, karena nggak bisa, karena bukan gereja karismatik. Saya dari gereja A, alirannya B, saya jadi nggak ada yang namanya bahasa Roh Kudus, jadi saya nggak ada Roh Kudus. Siapa bilang? Amin. Tangkap ini saudara. Dan Roh Kudus itu yang mengerjakan perbuatan-perbuatan baik di dalammu. Kalau saya sakit, maka saya diberikan obat, makan obat, minum obat. Seperti sekarang ini sudah obat saya itu sampai setumpuk. Saya sudah bilang, Tuhan, kapan saya harus berhenti obat? Capek sudah makan obat, ngatur obatnya bingung. Karena saya harus makan obat lever, saya harus makan obat kolesterol, saya harus makan obat asam urat, saya harus makan obat syaraf. Obat syarafnya aja ada 3 macam. Terus saya harus makan painkiller, obat penahan sakit di malam hari. Saya dikasih obat tidur supaya saya bisa tidur, supaya saya nggak rasakan sakit dan sebagainya. Belum lagi vitamin ini, vitamin D, vitamin E, vitamin C. Belum lagi minuman, masih minum temulawak, masih minum jahe, masih minum ini. Belum lagi saudara, saya dibeliin kaldu ayam chicken saudara yang dibikin sampai seharian, kata biar kaldunya itu membuat darah jadi bagus saudara. Oh, saya bingung dari pagi sudah obat. Aduh Tuhan. Duh, rasanya kita sakit makan obat. Kemudian saya sehat saudara. Sehat saya maka berolahraga. Amin. Saya bisa jalan, saya bisa kayak Pak Bekti ya. Olahraga. Amin. Saya sakit, makan obat, bisa berolahraga. Tapi jangan dibalik. Saya sakit, saya berolahraga, terus kemudian saya jadi sehat. Menurut Anda gimana? Sakit minum obat saya berolahraga, atau sakit olahraga terus jadi sehat? Ayo, Anda jangan bingung. Gimana?
Oh, sakit olahraga jadi sehat. Nah, yang lain. Ayo. Ya VS Bu Nano. Tahu VS? Lawan Bu Nano. Hah? Apa sur? Oh, sakit obat olahraga. Nah, Anda mau mihak ke siapa? Bu Nano bilang sakit olahraga sehat. Marvel setuju? Oh setuju deh. Woi temennya Bu Nano. Karena awas dia. Bu Sur sakit makan obat baru olahraga. Yang lain siapa yang pro Sur? Yang lain bingung. Geleng-geleng. Lo Anda gimana sih? Ayo. Jangan dijadikan rohani, saudara. Ini real, kenyataan. Maksud saya, Cisur, 2 Cisur. Nggak tahu apa, orangnya 2 Cisur. Sakit, obat, olahraga. Ya tak ya? Kita sur ya, sur banyak sur. Ntar ditraktir nih makan. Apa? Oh ke PRJ. Ikut dong. Enggak, saya belum bisa saudara. Saya kalau ke PRJ saya bilang Pak Riki bawain gue kursi roda. Karena pasti saya nggak kuat. Saudara, secara logika Anda sakit makan obat baru bisa berolahraga. Saya sakit disuruh olahraga, nyerah Bu. Lo gimana mau olahraga? Saudara, yuk Bu olahraga, lari di tempat. Saya dibeliin alat untuk olahraga sama anak saya. Nanti ya biar sehat olahraga di tempat tuh. Tahu saudara? Apa namanya itu tak? Treadmill. Ya jadi kalau Pak Beki jalan-jalan saya nggak usah di jalan. Saya bilang bagaimana jalan di situ, jalan aja saudara. Sudah ini kuat puji Tuhan. Saya bingung kalau setiap mau khotbah, setiap pelayanan mau rekam tuh kaki kuat saudara. Itu anugerah loh, bener tuh. Saya nggak buat-buat tuh ajaib. Tapi secara normal saya nggak mungkin berolahraga. Karena setiap kali jalan aja saudara baru jalan gini udah bisa gini loh. Pak Riki udah di belakang loh. Ya karena atlet dia bilang, mama jalannya atlet. Ke belakang dulu terus baru jalan ke depan. Keseimbangannya belum baik. Nah Bu, jadi biasanya makan obat dulu. Ya udah sehat baru berolahraga. Tapi kita sakit, yang lagi stroke suruh olahraga, ayo dia sehat, olahraga. Ya kagak bisa, dan angkat tangan aja nggak kuat, bagaimana olahraga? Nah saudara, keselamatan seperti itu. Anda percaya Yesus, amin, baru berbuat baik. Orang sakit makan obat, olahraga. Kita orang sakit dosa, terima Yesus, baru buat baik. Jangan dibalik. Jangan nomor 1. Orang dosa, apa saudara? Berbuat baik dulu, terus selamat deh. Orang sakit, olahraga, sembuh. Itu sama aja orang dosa, berbuat baik, selamat. Enggak gitu saudara. Tapi Anda terima Yesus, percaya Yesus, maka berbuat baik. Amin. Anda tak paham, ngerti saudara? Sebuah pengajaran yang dasar, yang sederhana, yang mungkin Anda sudah ingat berulang-ulang. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali agar kita kokoh kuat bertahan dalam keselamatan. Jadi waktu kita menghadapi kematian, menghadapi maut saudara, kita nggak akan gentar karena kita tahu kemana kita pergi pada waktu kita meninggal. Karena keselamatan kita tidak berdasarkan perbuatan. Karena kalau kita berdasarkan perbuatan, waktu kita dihampiri dengan kematian, kita akan mikir, waduh gue belum buat ini, aduh utangnya gue belum lunasin loh. Ada orang kan gitu ya, kalau utang belum lunas mau mati nggak jadi, karena keberatan gitu utang. Benar ya Pak Bekti ya? Orang Cina kan ngomong gitu ya, kalau mati utangnya dilunasin dulu, nanti di sana ditolak sama malaikat. Balik dulu.
lunasin utangnya. Gitu nggak saudara? Ada begitu banyak ketakutan pada waktu kita dihampiri dengan kematian. Anda pikir saya enggak? Saya juga saudara. Kadang-kadang kalau di tengah sakit gitu ya suka pikir. Ini kadang-kadang setan menaruh pikiran, dia musuh kita yang selalu menaruh pikiran. Entar dikit lagi lo kambuh lo. Kemarin udah stadium 4 ya, tinggal matinya. Karena orang-orang baru stadium 2, 3 aja udah lewat. Lo kan anugerah. Sebentar lagi kambuh lagi, 2 tahun lagi nanti datang lagi tuh penyakit, kambuh lagi. Kemana ya? Kemarin udah di paru-paru, nanti kemana ya? Wah saudara, terus kadang-kadang ciut tuh nyali saudara. Waduh. Tapi waktu saya mengerti akan keselamatan, saya percaya Tuhan tidak melihat perbuatan saya. 2 tahun, 3 tahun pandemi kita tidak melakukan apa-apa, amin. Tidak ada pelayanan, betul. Bahkan gereja nggak buka, saudara, amin. Tapi kita tetap selamat karena Yesuslah keselamatan kita, bukan karena perbuatan kita, amin. Wah kalau dulu mah ampun ya saudara. Tapi puji Tuhan, Yesus sangat baik. Dan dialah akan mengajar Anda akan kebenaran. Dan terus tenggelam di dalam kasih karunia-Nya. Kasihnya yang begitu besar, karunia yang begitu limpah. Wow saudara, Anda akan terus belajar, dan terus belajar. Dan saya percaya kita sudah didasari di atas batu karang yang kokoh sehingga Anda tidak goyah. Katakan amin saudara. Amin. Ada yang mau tanya? Yang masih bingung dengan keselamatanmu, amin. Kalau ditanya hari ini, kalau mati siap? Siap. Yang lain ya? Belum siap yang lain. Oh sur siap banget tuh, ngangguknya kenceng ya. Siap. Jangan sur, mie teriyaki mesti enak. Ya, kita mau berumur panjang dalam anugerah, amin. Ketemu dengan teman saya yang berkata, Angel gila loh. Ya setelah 3 tahun gak ketemu, kok sakit tambah sehat, tambah montok, gemuk, bagus. Saya buka topi, rambut saya putih, saya bilang apanya udah tua. Nih, itu rambut bener, pegang ya, pegang. Gila, cakep banget lu. Angel, lu lebih cantik sekarang dibandingin dulu. Yang bener lu, sumpah. Ya gak usah sumpah, amin. Lu sama-sama Kristen, jangan sumpah, gue takut terima sumpah lu. Tapi bener Jel, sehat, fresh. Dan bukan 1-2 teman. Saya udah lama beberapa teman yang udah gak jumpa 3 tahun. Sudah ketemu A, ketemu B, ketemu C, mereka semua. Saya bilang itu karena Tuhan. Amin. Semua karena tidak ada andil saya sedikit pun. Buat apa tuh jadi baik sehat? Cuma percaya saja. Amin. Sobat tutup Alkitab Anda, HP Anda. Kita nanti akan perjamuan kudus. Pak Edo akan pimpin kita, tapi saya ingin menyanyi satu lagu, Ci. Oleh kuasa darah-Mu kita dijadikan ciptaan baru, oleh kuasa darah-Mu. Ya Aidi ya, bisa kan? Mama tahu ya. Ya nanti Pastor Edo akan memimpin kita di dalam perjamuan kudus saudara. Ya kita terus topang Pastor Edo.